sini ada sejarah dan profil singkat dari PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia berdiri pada tahun 1971 dan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan. PT Nestle Indonesia ini adalah anak perusahaan dari Nestle SA yang didirikan oleh Henry Nestle dan berkantor pusat di Vevey, Swiss. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan supply chain management di PT Nestle Indonesia. Dimulai dari raw material atau pengadaan bahan mentah yang kemudian diinput oleh supplier. Nah, bahan mentah tersebut akan diolah di pabrik sehingga menjadi produk jadi. Nah, produk yang telah jadi tersebut akan dikirimkan kepada pihak-pihak retail sehingga produk dapat sampai ke tangan customer. Dalam supplier sendiri ini, PT Nestle Indonesia bekerja sama dengan 27.000 peternak sapi berkualitas yang berada di daerah Jawa Timur. Sapi-sapi tersebut dapat menghasilkan 500 liter susu per hari. Nah, salah satu produk olahan dari PT Nestle Indonesia yang cukup populer yakni susu Denkau. Nah, selain bekerja sama dengan peternak sapi, PT Nestle Indonesia juga bekerja sama dengan petani kokoa di Mamuju. Nah, petani tersebut menghasilkan 10.000 ton bubuk kokoa setiap tahunnya. Kokoa tersebut akan diolah menjadi olahan coklat yang nanti akan dikonsumsi atau diolah kembali sehingga menjadi varian rasa coklat. Selain dari peternak sapi dan petani kokoa, PT Nestle Indonesia bekerja sama dengan para petani kopi di Lampung. Mengingat Lampung itu merupakan sentra penghasil kopi terbaik di Indonesia. Baik, kita akan lanjut. Apakah kalian tahu jika PT Nestle Indonesia menjadikan perusahaannya sebagai distributor resmi untuk setiap produk yang diproduksi oleh perusahaannya sendiri? Sehingga setelah melakukan tahapan produksi, produk yang sudah jadi dan sesuai standar siap didistribusikan ke beberapa perusahaan yang ada di Indonesia. Selain perusahaan, produk tersebut juga didistribusikan ke supermarket, minimarket, dan toko-toko kecil. Untuk retail sendiri, PT Nestle masih menjual produk di pasaran lokal. Namun, terdapat produk yang telah dilakukan ekspor dan impor oleh PT Nestle Indonesia, yakni susu Denkau tadi. Berikut ini akan membahas tentang tahapan retail PT Nestle Indonesia. Tahapan retail pada PT Nestle Indonesia dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu big retail dan juga small retail. Big retail itu apa sih? Big retail adalah pemasaran yang ditujukan kepada supermarket besar seperti Indomaret, Alfamart, dan yang lainnya. Sedangkan small retail itu apa sih? Small retail adalah pemasaran yang ditujukan kepada toko dan warung-warung kecil. Oke, baik, yang selanjutnya dalam supply chain management PT Nestle itu juga harus mengelola dalam aliran informasinya. Jadi di PT Nestle sendiri itu terdapat 4 komponen dalam aliran informasi yang ada. Jadi yang pertama itu ada supplier, selanjutnya ada manufaktur, distribution, dan yang terakhir itu ada retail outlet. Jadi aliran informasinya itu yang pertama itu dari supplier dikirim ke manufaktur atau pabrik. Nah, jadi di situ si supplier nanti itu mengirimkan informasi terkait kapasitas produk, stok material, dan juga lain-lain yang nanti akan digunakan untuk mengirimkan bahan baku. Selanjutnya, pada manufaktur itu mengelola proses produksi. Nah, kemudian mengirimkan informasi dari manufaktur itu nanti didistribusikan ke retail outlet dengan mengirimkan informasi, yaitu ada delivery schedule atau jadwal pengirimannya, dan juga spesifikasi terkait produknya. Kemudian dari retail outlet atau toko itu akan mengirimkan informasi ke manufaktur atau pabrik. Jadi nanti digunakan untuk pemesanan bahan baku dengan inventory status, merencanakan pemesanan bahan baku, dan kualitas produknya. Selain itu juga akan menentukan banyaknya produk, waktu pengirimannya, lokasinya di mana, dan nanti ya jika
sudah dikirimkan informasinya ke manufaktur atau pabrik, nanti dari pihak manufaktur atau pabriknya nanti itu akan mengirimkan barang yang akan dikirimkan pada retail outletnya. Nah, selanjutnya untuk network design dari PT Nestle sendiri yaitu ada supplier dikirim ke pabrik. Kemudian nanti jika sudah di pabrik itu diolah hingga menjadi barang jadi. Lalu kemudian didistribusikan ke warehouse. Nah, setelah didistribusikan ke warehouse nanti akan dikirimkan ke retail atau wholesaler. Nah, setelah itu baru nanti dikirimkan yang terakhir itu ke customer. Oke, tahap selanjutnya adalah strategi rantai pasok, di mana dalam kelompok kami akan mengambil salah satu produk unggulan dari PT Nestle yaitu susu Denko. Nah, pasti teman-teman udah pada tahu kan susu Denko? Ya, susu Denko ini merupakan salah satu produk unggulan dari PT Nestle yang berbahan dasar susu sapi segar, kemudian ada kakao, selanjutnya ada gula pasir, ada mineral dan nabati, di mana seluruh bahan dasar tadi diperoleh dari pemasok yang bekerja sama dengan PT Nestle Indonesia, di mana nantinya bahan dasar tersebut akan diolah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai tinggi dan nantinya melalui tahapan-tahapan proses-proses mulai dari proses pengolahan sampai proses pengemasan, dan nantinya juga akan dikirim ke gudang sebagai stok untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya juga didistribusikan ke agen-agen atau pedagang yang merupakan salah satu saluran yang berhubungan langsung dengan konsumen. Oke, selanjutnya adalah aliran keuangan PT Nestle Indonesia. Gimana sih aliran keuangannya? Oke, jadi gini, ketika customer melakukan payment kepada retail dan nanti dari customer akan menerima invoice saat melakukan transaksi produk, dan tetapi customer juga dapat melakukan payment kepada wholesaler ketika menerima produk, dan nanti dari wholesaler akan mendapatkan invoice, dan selanjutnya dari retail dan wholesaler nanti akan mendapatkan consignment dan harus melakukan payment kepada distributor center. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat pada teman-teman. Cukup sekian. See you.